Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang penggunaan integral tak tentu dalam berbagai masalah. Nah, di sini ada 3 masalah. Yang pertama tentang gradien garis fungsi, yang kedua tentang percepatan dan kecepatan, yang ketiga tentang fungsi pendapatan dan fungsi biaya. Kita coba yang pertama menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Nah, jika sebuah kurva Y sama dengan fx, maka gradien garis singgung kurva tersebut di sembarang titik adalah M sama dengan M aksen X. M itu adalah gradien, F aksen X adalah turunan dari fungsi fx. Oleh karena itu, jika diketahui gradien garis singgung, maka persamaan kurvanya adalah fx sama dengan integral F aksen X dx sama dengan fx ditambah C. Dimana untuk mencari nilai C-nya adalah apabila diketahui salah satu titik yang melalui kurva tersebut. Contoh soal dan pembahasannya, gradien garis kurva di sebarang titik x, y adalah f aksen x sama dengan 12x tambah 5. Jika kurva melalui titik min 1,12, tentukan persamaan kurva tersebut. Kita coba selesaikan. Fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Nah, berarti di sini adalah integral 12x tambah 5 dx. Nah, di sini saya tidak menjelaskan lagi tentang cara menentukan integral ini. Bagi yang belum paham, silahkan dicek di video sebelumnya ya tentang integral. Nah, jadi hasilnya adalah 6x kuadrat tambah 5x ditambah C. Oke, jadi karena kurva melalui titik min 1,12, maka disubstitusikan ke fx sama dengan 6x kuadrat tambah 5x tambah c. Di mana x-nya adalah min 1, sedangkan y-nya adalah 12. Berarti 12 sama dengan 6 kali min 1 kuadrat, ditambah 5 kali min 1, ditambah c. Min 1 pangkat 2 adalah 1, kali 6 berarti 6. Kemudian 5 kali min 1 min 5, kemudian ditambah c. 6 kurang 5 adalah 1, 1 pindah ke kiri menjadi 12 kurang 1. Sehingga c adalah 11. Jadi persamaan kurvanya adalah 6x kuadrat tambah 5x ditambah 11. Kemudian yang kedua adalah tentang kecepatan dan percepatan. Di mana hubungan jarak kecepatan dan percepatan adalah t, kalau diturunkan jadi vt, kalau diturunkan jadi at gitu ya. Atau sebaliknya dari a diintegralkan jadi vt, dari vt diintegralkan ke st. Nah, di mana S itu adalah merupakan jarak, kemudian V adalah kecepatan, kemudian A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Nah, dari gambar tersebut, turunan dari jarak terhadap waktu adalah kecepatan, dan turunan dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Nah, kalau dilambangkan, misalnya jika diketahui S yang ditanya adalah V, maka S-nya itu kita turunkan. Sedangkan jika diketahui V yang ditanya adalah S, maka V-nya kita integralkan. Kemudian, jika yang diketahui adalah Pi, yang ditanya adalah A, maka V-nya kita turunkan. Sedangkan yang diketahui adalah A, yang ditanya adalah Pi, maka A-nya itu adalah kita integralkan. Nah, kira-kira seperti itulah pengertian hubungan daripada jarak, kecepatan, dan percepatan. Kita coba contoh soalnya. Diketahui fungsi kecepatan suatu benda dalam waktu adalah P sama dengan 10T kurang 8. Tentukan jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 12 detik. Jika pada saat T sama dengan 5 detik, jarak yang ditempuh adalah 100 meter. Kita coba selesaikan ya. Maka S sama dengan integral Pi dt. Berarti S sama dengan integral 10T dikurang 8. Hasilnya adalah 5T kuadrat dikurang 8T ditambah C. Nah, karena T sama dengan 5, jarak yang ditempuh adalah 100, berarti S-nya 100, T-nya 5. Jadi kita substitusikan ke S sama dengan 5T kuadrat min 8T tambah C. S-nya 100, T-nya kita ganti dengan 5. Diperoleh 5 kali 5 pangkat 2 adalah 125. Min 8 kali 5 adalah 40 tambah C. 125 kurang 40 adalah 85. 85 pindah ke kiri berarti 100 kurang 85. Maka C adalah 15. Jadi fungsi jaraknya adalah S sama dengan 5T kuadrat kurang 8T tambah 15. Sedangkan yang ditanya adalah jarak yang ditempuh selama 12 detik. Nah, jadi kita substitusikan T sama dengan 12
ke fungsi jarak yang tadi. Berarti S sama dengan 5 kali 12 kuadrat dikurang 8 kali 12 tambah 15. 12 kali 12 144. 144 kali 5 adalah 720. Min 8 kali 12 adalah min 96 tambah 15. 720 tambah 15 adalah 735. 735 dikurang 96 diperoleh 639. Maka jarak yang ditempuh selama 12 detik adalah 639 meter. Kemudian yang ketiga tentang fungsi biaya dan fungsi pendapatan. Fungsi biaya marginal atau MC merupakan turunan dari fungsi biaya total atau TC. Nah, jadi untuk mencari TC itu adalah integral dari MC dq. Q merupakan quantity. Nah, bidang ini biasanya ada di bidang ekonomi ya. Nah, kemudian fungsi pendapatan marginal MR merupakan turunan dari fungsi pendapatan total. Jadi untuk mencari pendapatan total adalah integral MR dq. Contoh soalnya, diketahui fungsi pendapatan marginal MR suatu perusahaan adalah MR sama dengan 3Q kuadrat dikurang 10Q tambah 12. Tentukan fungsi pendapatan totalnya jika pada Q sama dengan 5, nilai TR sama dengan 750 dalam ribuan rupiah. Kita coba selesaikan. Nah, TR adalah integral MR dQ. Berarti integral 3Q kuadrat dikurang 10Q tambah 12 dQ. Diperoleh hasilnya adalah Q pangkat 3 dikurang 5Q kuadrat tambah 12Q tambah C. Nah, kita substitusikan Q sama dengan 5 dan TR-nya 750 untuk mencari C-nya. Berarti 750 sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 5 kali 5 pangkat 2 tambah 12 kali 5 ditambah C. Berarti sama dengan 750, 125 min 125 tambah 60 tambah C. 125 habis, 60 pindah ke kiri, berarti 750 dikurang 60. Diperoleh C-nya sama dengan 690. Nah, jadi fungsi pendapatan totalnya adalah TR sama dengan Q pangkat 3 dikurang 5Q kuadrat tambah 12Q tambah 690. Baik, demikianlah penjelasan tentang penggunaan integral tak tentu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.